Oke Bapak Ibu yang beragama Muslim, sekarang sudah masuk waktu sholat subuh, maghrib, isya di waktu bersamaan ya. Gimana rasanya kalau kalian berada di satu daerah yang subuh, maghrib, dan isyanya barengan? Karena ada beberapa waktunya yang baru 1 jam sahur, 1 jam berikutnya udah buka puasa. Karena udah terbenam mataharinya. Berarti itu ikutin yang pendapat pertama ya. Kata netizen, wah nih boleh nih untuk bayar fidyah nih. Kata 30 hari cepet. Yang saya kirim di WhatsApp, waktu suruknya 06.57 Ustaz. Pagi ya, 06.57. Jadi habis nunggu subuh, terus waktu surutnya 06.57 kan, jadi biar aman kita tunggu 10-15 menit. 10. Nah, Ya 10 harusnya bisa ngambil. kurang lebih di jam 7.15 deh. Itu mataharinya seperti itu Ustaz tuh. Kan kalau di bunyi hadis kan sampai anak unta kepanasan ya. Iya. Nah, ini Betul. nggak panas-panas amat ini waktu. Nggak bisa. Ada hadis yang lain, Pak. Mungkin sih udah pernah kita bahas nih, bacaan sujud yang sahih yang mana Ustaz? Sujud sahwi, sujud fardu, sujud syukur. Sujud sahwi, sujud sajadah sampai sujud syukur. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal akhir. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqul hadithi kitabullah wa khairu hadihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi dan menguasai segala isinya, yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial yang insyaallah menjadi ladang amal pahala buat kita semua. Dan kita masih diberi kesempatan untuk kita tadabbur baik Al-Quran maupun hadis, yang insya Allah kita akan masuk ke bab sholat khauf. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunafirullah wa yakum. Masih kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel kesayangan kita, channel Melini Mengaji, bekerja sama dengan KHO Official atau Kajian Hadis Online. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya besar Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang masuk ke nomor hadis 501 di bab sholat khauf. Ini kita membahas tentang sholatnya para tentara, sholat dalam keadaan perang, sholat dalam keadaan ketakutan.
Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita dan senantiasa kita doakan gurunda-gurunda kita, semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustaz, insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi manusia selaku penuntut ilmu, wabil akhir dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada guru lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Gimana, Pak, ada masalah Pak? Kenapa Ustaz? Ada masalah nggak? Enggak. Nah, ya. Silakan dibuka kitab Bulughul Marumnya, Batu Salatul Khauf. Ana bacakan Ustaz. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Sholih ibnu Khawat radhiyallahu anhu aman sholli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma datir raqai sholatal khawf ana ta'ifatan sholat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal aduwa fasolla billadzina ma'ahu raqatan summa sabata qa'iman wa atammu linnafsihim lianfusihim summa sorofu fasaffu wijahal aduwa waja'atit ta'ifatul akhra fasolla bihimur raqatal lati bakiyat summa sabata jalisan wa tammu di anfusihim summa salam bihim muttafaqun alaih wa hadal lafdul muslim wa waqa'a fil ma'rifat Ibnu Mundah an Sholihi ibnu Khawat an abihi Manda. Baik ya, jadi Sholih bin Khawat ya. Semoga lembarannya aman. Aman itu singkat dari an dan man. Jadi boleh gak kalimat Arab disingkat-singkat? Aman itu singkat dari an dan man, dari siapa-siapa, dari orang-orang yang boleh mungkin Ustaz. An boleh ya? Boleh mungkin. Kayaknya boleh. Di Quran 4 boleh, bukan mungkin. Di Quran ada tuh Pak. Ya, kalau Quran mimma razaqnakum yunfikun Al-Baqarah. Iya. Mimma singkatan dari min dan ma. Oh. Boleh nggak? Boleh. Mari kita ucapkan basmalah. Basmalah itu ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ucapkan hamdalah. Hamdalah, enggak kan? Enggak. Alhamdulillah itu. Oh, itu singkatan. Ya, orang Arab itu kebiasaan menyingkat-nyingkat. Iya. Ya, Al-Quran juga mengajarkan menyingkat-nyingkat. Tapi baca jangan disingkat. Kecuali dia ada keterangan yang boleh kan. Mimma itu disingkat, baca disingkat ya. Disingkat. Dibaca disingkat itu. Boleh. Ya. Yang penting tujuannya betul, enggak bukan untuk main-main ya. Allah SWT gitu. Enggak ada deh. Allah SWT. Ya, baik. Jadi dari Sholih bin Khawat semoga lembarannya aman.
ya aman dari siapa-siapa atau dari orang-orang boleh ya. Yang sholat ma'an Nabi bersama Nabi SAW yauma dzatil riqab, ya pada peperangan ya, dzatil riqab itu apa namanya, maka Nabi ardi Najd, itu salah tempat di kota Najd ya, salah tempat di kota Najd. Sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Maksudnya apa? Was-was itu kan lagi sholat disergap musuh, kondisi perang ya, kondisi perang. Ayatnya An-Nisa 102, Al-Baqarah 238 239 ya. Lalu anna ta'ifah, bahwasanya taifatun ya, taifah itu sekelompok ya, satu kelompok ya, taifatun, taifatani, taifatin ya. Taifatun itu satu kelompok min ashabihi, dari sahabat-sahabat yang Nabi SAW ya, sofat telah bersof ma'ahu bersamanya, yang kembali ke Rasulullah ya. Jadi Nabi sholat bersama satu kelompok ya, yang bersaf satu sof ya, satu sof bersama Nabi SAW. Wa ta'ifatun, dan satu kelompok wajahu menghadap ya al-adu, menghadap musuh ya. Kalau saya gambarin agak kelihatan mobil saya. Jadi apa namanya, musuhnya berada di belakang Pak. Musuhnya berada di belakang. Satu kelompok sholat bersama Nabi. Jadi ada dua sof Pak. Ada dua sof. Nabi menjadi imam. Sof pertama dia berbaris sholat bersama Nabi. Sof kedua menghadap musuh. Sof kedua menghadap musuh. Jadi sof kedua ya, kalau ibarat kata ya, Nabi menghadap ke utara ya. Sof pertama menghadap ke utara ya, sof keduanya menghadap ke selatan. Karena musuh di belakang. Begini berarti, sof yang nomor 2-nya begini ya? Iya, betul. Sedekap ya. Juga berarti Ustaz? Ya sedekap? Enggak, dia pegang senjata. Pegang senjata, oke. Pegang senjata ya. Ini ada keterangan di 4102 itu, dia pegang senjata. Kelompok yang tidak sholat ya. Rasul baca amin, Rasul baca Al-Fatihah, waladhdallin, saf kedua amin juga berarti itu? Tidak baca. Ya, saya baca dulu ya biar tahu. Jadi yang satu kelompok bersama Rasulullah menjadi makmur Rasulullah, satu kelompoknya menghadap musuh. Jadi paham ya? Ya. Fasolla, lalu sholat billadhi ma'u rakaatan, bersama orang-orang yang satu saf bersama Nabi, satu rakaat. Jadi yang saf pertama sholat bersama Nabi satu rakaat ya. Semua sahabat qaiman, lalu tetap berdiri ya, fatamu di anfusihim, lalu dia menyempurnakannya bagi masing-masing, sendiri-sendiri. Jadi Nabi sholat satu rakaat bersama satu kelompok, satu saf yang pertama Allahu Akbar ya, tidak Allahu Akbar, berdiri sampai seperti biasa, dia ruku, dia tidak, dia sujud sampai ke sujud, ya. Rakaat keduanya mereka menyelesaikan sendiri-sendiri, nggak bersama Nabi. Oke. Ini banyak ya, banyak kondisi ya, banyak cara, banyak kali. Ini tata cara pertama. Nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, banyak tata caranya, banyak. Ya. Summa ansarif,
Ya, ansoro berarti ada waw alif berarti jambak ya. Mereka berpaling, lalu mereka berpaling ya, fasofu, lalu mereka bersof ya, wijahul adu, yang menghadap musuh ya. Jadi pada saat Nabi rakaat pertama sholat bersama satu sof, rakaat kedua menyelesaikan masing-masing, dan itu bersama Nabi. Sampai jelas nggak? Setelah selesai, mereka berpaling ke belakang, gantian sama sof yang kedua. Oh, balik badan. Balik badan, yang sof keduanya wajahat taifatul ukhra, dan telah datang satu kelompok yang lain, maksudnya yang di belakang tadi, yang menghadap musuh, yang megang senjata, dia jadi tukar posisi ke posisi sof pertama. Yang sof pertama menjadi sof kedua, dia berdiri berbalik menghadap musuh. Yang sof kedua berubah menjadi sof pertama. Sampai jelas? Jelas nggak? Baru tahu sih saya. Saya pikir softnya tetap sama nih, ini barisan pertama nih, barisan kedua ya. Saya pikir ini sholat ikuti Nabi sampai rakaat pertama terakhir, terus berdiri jaga. Nah ini rakaat keduanya, soft keduanya ngikutin. Ternyata ini begini, terus rakaat keduanya pindah, terus pindah juga ya, softnya. Ya. Pikirannya. Nanti ada juga yang begini, ada yang begini ntar. Jadi berharap ada nanti, bukan ada 2 dan ada lebih dari 3, lebih 6, bisa ada 6 cara. Oke. Ya nanti semua ada dalilnya. Ya. Semua dalilnya. Mana yang kira-kira paling mudah kita ambil? Oke. Kalau kondisi perang, kondisi perang. Ya. Oke, sama tadi. Fasolla bihim, lalu sholat bersama mereka rakaatan allati baqiyat, yang rakaat yang tersisa. Kan Nabi masih sendiri kan? Iya. Rakaat pertama kan masih duduk kan? Nggak langsung berdiri Pak, dia nunggu. Nunggu kan baru rakaat pertama nih. Jadi Nabi rakaat pertama selesai duduk, harusnya kan langsung berdiri kan? Iya. Ada seperti, tapi dia masih duduk istirahat. Duduk istirahat, yang sof pertama pindah ke menyelesaikan sof keduanya. Saya gambarin ya. Jadi posisi Nabi dulu ya, Nabi rakaat pertama sholat seperti biasa. Pada saat udah 2 kali sujud kan harus berdiri kan? Nabi tidak berdiri. Nabi duduknya duduk istirahat. Sama seperti duduk iftirash. Oke? Ya, ini posisi Nabi. Posisi yang pertama, ya dia sholat bersama Nabi. Ya sampai sujud kedua dia berdiri. Bedanya begitu, Nabi duduk, dia berdiri. Ya mereka berdiri. Mereka menyelesaikan rakaat keduanya sendiri-sendiri. Paham nggak? Jadi masing-masing ngerjain sendiri-sendiri rakaat keduanya. Sampai selesai, sampai salam. Sudah salam, mereka berpaling, berdiri, pindah ke posisi sof kedua untuk menggantikan posisi. Ya sof kedua maju ke depan untuk sholat. Oke. Udah jelas posisi ya? Jadi yang dari sof pertama berubah menjadi sof kedua, dia gantian menghadap musuh. Karena udah selesai sholat. Sekarang di sof kedua masuk ke depan menjadi sof pertama, dia kan belum sholat. Nabi bangkit tuh. Allahu Akbar. Nabi rakaat keberapa nih? Kedua. Nah ini masuk Allahu Akbar. Nabi rakaat kedua, hanya rakaat pertama bersama Nabi. Oke, sampai sini jelas? Oke. Bersama Nabi,
Summa sabata jalisan, Nabi tetap dalam duduknya. Rakaat kedua Pak, Iya. habis sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, Nabi tahiyat kan? Iya. Nabi tahiyat akhir kan? Pada saat Nabi tahiyat akhir, dia nunggu, dia tetap duduk, yang dia bangkit. Dia bangkit berdiri, wa atimul li anfusihim, menyelesaikan masing-masing. Nabi duduk posisi duduk nih, Ya. dia bangkit rakaat kedua, selesaikan masing-masing, summa salam bihim, lalu salam bareng-bareng. Oke. Jadi Nabi tahiyatnya duluan, salamnya nungguin. Paham sampai sini Pak? Paham. Baik. Ya, wa hadzal lafdzu Muslim, ini lafaz ini ada di Muslim. Wa waqa fil ma'rifat, ada juga dalam kitab ma'rifat namanya Pak. Ada kitab al-ma'rifat ya, li abni mandah ya. Jadi bagi abni mandah ini nggak penting juga ya. Kemudian ada di Bukhari Muslim. Di kitab Ma'rifat itu karyanya Ibnu Mandah ya. An Sholih bin Khawat, dari Sholih bin Khawat, an abihi, dari bapaknya. Sampai sini pada pertanyaan nggak tentang tata cara pertama? Enggak, oke. Berarti saf yang pertama itu menyelisihi imam dong ya. Karena Nabi belum selesai, Nggak dia menyelisihi imam dong. Ya ini aja. Boleh. Karena Rasul itu belum selesai saf yang pertama kan menyelesaikan rakaatnya ya kan, sampai selesai, lalu pindah ke belakang. Saf yang kedua masuk ke saf yang pertama. Yang pertama berarti beda dengan imamnya, kan imamnya belum selesai kan, dia udah nyelesain dulu kan. Iya, ada beberapa ketentuan yang dibolehkan seperti itu, kata Nabi contoh kan. Iya. Ya kan, karena mengikuti Nabi, jadi hukumnya kan dari Nabi. Ya ini karena spesifik. Yang memang betul. Ya, Oke. jelas ya. Sekarang kondisi kedua nih Pak. Aduh. Nyatanya pusing ini. Oke. Ya, pelan-pelannya ya, dari Ibnu Umar. Sebab kalau nomor keduanya kaulah dia berkata, Ghazwatu ma'a Rasulullah, dia telah berperang bersama Rasulullah SAW ya kibala Najd, menuju Najd. Fawa Zaina, lalu kami menghadapi al-adu, menghadapi musuh. Berarti kalau menghadapi musuh depan belakang Pak. Di depan berarti. Depan. Tadi musuh di mana tadi? Musuh di belakang. Sekarang musuh di depan. Oke. Beda lagi harusnya. Beda. Caranya beda lagi. Ya, oke. Lalu fasofafna, lalu kami bersafkum bersama mereka. Ya. Faqama Rasulullah SAW, lalu Nabi berdiri, ya, Rasul berdiri fasolah bina, salat bersama kami, salat dengan kami. Wa qomat, dan tetap berdiri taifatun ma'ahu, satu kelompok yang bersamanya. Tetap ada dua kelompok, ada dua saf. Oke. Saf yang bersama Nabi tetap berdiri bersamanya. Ya. Lalu wa aqbalat taifatun alal adu. Ya, kiblat menghadap ya, qiblat menghadap ya. Satu kelompok yang menghadap musuh. Ya, warakaat biman ma'ahu, dan dia rokaat ya, dengan siapa yang bersamanya. Wasajada, dan sujud sajadatain, dua kali sujud. Suman sorofu, lalu mereka berpaling. Maka taifatin menggantikan ya satu kelompok allati yang lam tusol, yang belum sholat. Oke, saya baca dulu ya. Jadi apa ya, satu kelompok ini ada dua sop ya, satu kelompok bersama Nabi dia sholat,
sampai selesai. Ya. Lalu menggantikan satu kelompok yang lam tusolli, yang belum sholat. Berarti belum sholat, satu kelompok yang menghadap musuh. Musuh di depan, Nabi sepertama, sekedua. Jadi berhadapan ini musuh ini Pak, ini musuh. Ini musuh, ini Nabi, ini sepertama, ini sekedua. Yang dua pertama dengan Nabi dia sholat, yang kedua dia berdiri menghadap musuh, tidak membelakangi musuh, menghadap musuh. Bedanya nggak nunggu apa namanya, satu rakaat ya. Apa tuh Temen. Coba tadi Pak, lalu oke. Ya maklum lah kalau di Jadi tempat apa, teman-teman satu kos, satu mes. di satu ruangan jadinya begini. Iya, iya, iya. Lanjut. Ya. Waroka'a biman mau, dan dia ruku, maksudnya ruku itu satu rakaat ya. Biman mau, dengan siapa saja yang bersama. Lalu wasajada sajadatain, dan dia telah sujud 2 kali sujud. Suman sorofu, lalu mereka berpaling. Maka latifatun lati lam tusolli, menggantikan satu kelompok yang belum sholat. Faja'ahu, lalu mereka datang menggantikan yang belum sholat. Fajahu, mereka datang, faroka'a, lalu dia ruku, bihim rokatan, maksudnya ruku itu satu rakaat ya, mengerjakan satu rakaat bersama mereka, satu rakaat. Sajadatan, dia sujud 2 kali sujud, semasa salam, lalu salam. Faqama kullu wahidin minhum, lalu berdirilah setiap dari satu orang dari mereka, faroka'a li nafsi, mengerjakan satu rakaat bagi dirinya masing-masing, satu rakaat. Wasajada sajadatain, muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari. Ya, jadi satu kelompok bersama ini musuh ya. Ini musuh, ini Nabi pertama, kedua. Pertama dengan Nabi mengerjakan satu rakaat, ya, satu rakaat sampai selesai, sampai salam, udah selesai Nabi nggak selesai ya. Yang pertama selesai, jadi satu rakaat Nabi sendirian, yang ini yang kedua, satu rakaat bersama Nabi, satu rakaat menyelesaikan sendiri, salam mereka. Salam sama seperti dengan kejadian yang tadi pertama. Bedanya di berhadapan saja ya. Dia menggantikan ke sepertamanya pindah ke belakang, tapi menghadap musuh, berdiri memegang senjata. Dia mengerjakan satu rakaat, Nabi nunggu kan? Nunggu, dia mengerjakan apa namanya? Ini kalimatnya disingkat ya, cuma ruku, sujud, salam gitu kan. Ya, kita sudah paham, sudah maklum ya, namanya sholat itu ada tahiyatnya gitu kan, ada duduk antara dua sujudnya, ada berdiri, ada rukunya gitu kan. Cuman di kalimatnya kan dijelaskan sesingkat-singkatnya, kita sudah paham. Jadi hampir sama dengan kondisi pertama, bedanya dia berhadapan saja dengan musuh.
Jelas ya Pak? Jelas. Kalau yang pertama tadi berbalik, kalau ini Ya. karena musuh di depan, Berhadapan. dia menghadap aja, gitu aja bedanya kan ya. Ya, bedanya berbalik dan berhadapan saja. Ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Oke, masih ngerti. Baik, coba dibaca. Ada benar gatal tenggorokan. Ayat Jabir. ini ya Ustaz. Nomor hadis berikutnya. Iya, hadis berikutnya Jabir. Bentar. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala gazautu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kibala najdi fawa zainal adwa fasofatnahum faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bina faqamat Udah tuh, Pak. maaf. Itu yang kedua itu mah. Yang ketiga sekarang. Oh. Jadi yang kedua udah saya baca kan? Ibnu Umar ya. Iya, Ibnu Umar tadi. Yang ketiga Jabir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sahibtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatal khawf wa saffana safain. Safun khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal aduhu bainana wa bainal kiblat. Faqabara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qabarna jami'an summa raka'a wa raka'na jami'an summa rafa'a rasahu mina ruku' wa rafa'na jami'an summan hadaru bis sujudi was safu alladhi yali wa qama safun muwakharu apanya ini? Fi nahril aduwa falamma fadus sujud ma safu alladhi yali wa fi riwayah summa sajada wa sajada ma'ahu saful awal falamma qamu sajada saful tani summa ta'akhkharra safu al-awwal wa taqaddama safu tani fadzakara mithlahu wa fi akhiri summa salaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salamna jami'an rawahu Muslim. Dari Jabir ya. Kok beda ya Pak? Beda ya. Muslim itu ya. Rawahu Muslim. Oh, itu cak digabung sama yang pertama ini ya. Wa fi riwayatin ya. Iya. Wa fi riwayatin semua sajadah itu ya, atau digabung ya. Dua hadis tetap ada baca. Baik, enggak apa-apa. Jadi Jabir kita pelan-pelan ya. Kita ini kata demi katanya. Sahibtu ma'a Rasulillah, aku hadir maksudnya menyaksikan. Ya, hadir maksudnya maksudnya itu kan aku bersaksi, maksudnya hadir Pak, bersama Nabi ikut sholat itu kan, bersama Rasulullah SAW sholatul khauf, sholat khauf. Fasofafna bersof. Sofa ini dua sof. Ya. Sof khalfa Rasul SAW. Sof yang di belakang Rasul artinya sof pertama. Wal adu bainana wa bainal qiblah. Sedangkan musuh wawunya hal di sini. Sedangkan musuh bainana di antara kami wa bainal kiblat dan di antara kiblat. Paham ya? Kalau kita kiblatnya barat ya. Yeah. Jadi sholat menghadap barat Pak. Yeah.
Musuh depan Pak, di depan Pak. Musuh di antara kami dan kiblat. Berarti kan musuh di depan atau di belakang? Di depan berarti. Musuh berada di antara kami dan kiblat. Kan berarti musuh di Di tengah-tengah. kiblat. Di depan berarti. Ya, ya di depan. Ya ini kita nih. Musuh di tengah-tengah, berarti depan dong. Iya. Menghadap musuh sekaligus menghadap kiblat kan? Iya. Karena musuh ada di arah kiblat. Oke? Iya. Jadi musuh ada di depan. Baik. Fakabar Nabi, lalu Nabi bertakbir. Wakabarona. Kami pun bertakbir jami'an semuanya. So pertama, so kedua itu bertakbir Allahu Akbar. Nabi bertakbir, semua ikut takbir. Ini cara ketiga. Lalu Ya. Nabi bertakbir, so pertama bertakbir, so kedua pun ikut bertakbir. Summa roka waroka'na jami'an. Nabi ruku. So pertama ruku enggak? Ruku. So kedua juga ruku semua Pak. Oke. Ruku semua. Summa rafa rasahu minar ruku wa rafa'na jami'an. Lalu mengangkat kepala aja bangkit dari ruku. Nabi sami Allahu liman hamidah. Pertama sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua juga sama sami Allahu liman hamidah. Mengikuti Nabi. Ya. Summan hadar turun. Ya, lalu turun bisujud dengan sujud wasaful ladhi yalihi. Ya, turun sujud dan sop yang di belakang ya. Jadi Nabi sujud, sop yang di belakang Nabi sujud. Saf yang kedua. Yang sop kedua wa aqama saful muakhir berdiri. Sop yang belakang yang akhir berdiri nggak ikut sujud. Khawatir musuh nyerang Pak. Ya. Fi nahril alu dalam keadaan menghadap musuh. Oke? Falamma qada sujud, maka tatkala ketika selesai sujud qama saful ladhi yali, lalu berdirilah saf yang belakangnya. Untuk rakaat kedua kan? Ya, fadzakul hadis, lalu dia menyebut hadis. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain summa sajada, lalu sujud wa sajada ma'u saful ula, dan sujud juga bersamanya saf yang awal. Fala maqamu sajada safun nasani, maka ketika mereka berdiri ya dari ketika mereka berdiri, maka sajada safun sani, turun sujud saf yang kedua. Nih Pak, rakaat pertama ya Nabi sujud kan, sujud yang saf kedua tetap berdiri. Pada sujud nih, Nabi duduk atas sujud selesai berdiri nih. Baru mereka turun sujud. Pada saat mereka berdiri, Nabi berdiri, mereka turun sujud. Jelas Pak? Jadi Ya, fatakada wa dzakara mislu, dan menyebutkan sepertinya wa fi akhiri, dan pada akhirnya summa salam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salama jamin, salami barang-barang. Baik ya. Nabi sujud. Rakaat kedua bangkit. ya. Berdiri, yang kedua baru sujud Pak. Oke. Dia sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Ikuti para pengarang. Berarti rakaat Rakaat keduanya kedua agak panjang ya? panjang. Oke.
kedua sama Pak. Rakaat kedua Nabi ruku semua. Pertama sebenarnya ikut ruku juga. Itidal juga bareng juga. Pada saat sujud ini pasti berdiri. Ya. Oke? Hmm. Ya. Pada saat sudah bangkit dari sujud, baru turun sujud. Jadi yang mengejar ketinggalannya, sujud, duduk, sujud, tahiyat bareng-bareng, salam bareng-bareng. Oke Bapak Ibu yang beragama Muslim, sekarang sudah masuk waktu sholat subuh, maghrib, isya di waktu bersamaan ya. Gimana rasanya kalau kalian berada di satu daerah yang subuh, maghrib, dan isya-nya barengan? Tempatnya ada di ujung utara bumi. Di sini bahkan di bulan Desember matahari tidak terbit sama sekali. Di beberapa sumber dan tanggal yang berbeda, bahkan ada sholat zuhur yang bedanya cuma 10 menit dengan sholat asyar. Dan tebak, maghribnya 1 menit kemudian. Ini sudah maghrib ya. Dan ini baru jam 12. Kalau subuh dan maghrib jaraknya sedekat ini, bayangin kalau kalian... Hari ini saya lagi berpuasa. Ini tapi bukan mau pamer puasanya ya. Saya mau pamer saya puasa cuman 1 jaman aja. Jadi saya tadi saya tadi sahur 1 jam yang lalu. Sekarang sudah berbuka. Allahumma laka sumtu bika amantu wala rizqi ghafartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik, terus lanjut Ustaz. Ini udah mulai lumayan. Ya, pendapat pertama tetap mengikuti pergerakan matahari. Iya. Ya. Titik juhur kan kelihatan di titik tengah kan? Iya. Ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengikuti negara tetangga yang matahari. Yang mataharinya normal. Ya, yang sedikit lebih normal gitu kan. Pendapat kedua. Pendapat ketiga mengikuti waktu Mekah. Iya. Pendapat ketiga mengikuti waktu Mekah sebagai apa? Sebagai sentral. Ya, sebagai pusat khilafah di sana. Berarti sholat di masjidnya beda-beda Ya, dong ya? walaupun tiga pendapat ya, pakai ya. Ya, tiga pendapat, betul. Tapi itulah yang berlaku di sana, negara-negara yang ekstrim ya, perbedaan matahari, termasuk waktu puasa. Oke. Termasuk waktu puasa ada yang mengikuti pendapat pertama, ada yang mengikuti pendapat kedua, ada yang mengikuti pendapat ketiga. 3 perbedaan doang, Pak. Kalau di kita di sini banyak perbedaan, Pak, di Indonesia. Iya. Nah, bahkan ya saya kirim nggak ya ininya ya? Oh, nggak dikirim. Jadi karena dikirim ya. Karena ada beberapa waktunya yang baru 1 jam sahur, 1 jam berikutnya udah buka puasa. Karena udah terbenam mataharinya. Berarti itu ikutin yang pendapat pertama ya. Kata netizen, wah nih boleh nih untuk bayar fidyah nih ke sono. 30 hari cepet. Ya jamin bisa juga, Pak, karena kondisi di sana itu hanya orang yang biasa di sana yang bisa melakukannya. Kita ke sana kaget, Pak. Begitu mereka ke sini kaget juga tuh. Ada yang puasanya 20 hari, puasanya 20 jam. 20 jam ya, teman saya di Inggris. Puasa siangnya panjang. Ya. Jam 9 malam nih baru maghrib. Lagi pas musim panas ya kan? Musim panas bisa 22 jam ya, bisa 21 jam ya. Di sini waktu itu 15 panjang jam. Sekali. No, 13 jam, ya. 13. Jam kita boleh berapa jam? Jam 4 sahur, jam 7 baru azan maghrib. Iya deh. Iya. 15 jam ya, 15 jam itu.
15 jam ya. Kalau Indonesia masih 14 jam. Oh, 14 ya. Indonesia 14 jam. Oke. Pertanyaan yang kedua tuh Ustadz yang saya kirim di WhatsApp. Waktu suruknya 06.57 Ustadz. Pagi ya, 06.57. Jadi habis nunggu subuh terus waktu suruknya 06.57 kan, jadi biar aman kita tunggu 10-15 menit. 10. Nah, Ya, 10 menit bisa mengambil. kurang lebih di jam 7.15 deh. Itu matahari seperti itu Ustaz tuh. Kan kalau di bunyi hadis kan sampai anak unta kepanasan ya. Iya. Nah, ini Betul. nggak panas-panas amat ini nggak bisa. Ada hadis yang lain, Pak. Gitu. Ada hadis yang lain itu setinggi galah. Oh, oke. Tinggi mana? Setinggi galah, tinggi matahari. Bayang berapa meter kita galah itu ya? Nah itu galahnya Berapa tinggi galah yang galah normal? berapa meter? Galah normal, galah berapa sih? Berapa meter sih? Nggak tahu. Ya segitulah. Saya mikirnya galah. Jadi kalau kita ukur, kalau kita ukur di matahari bulat tuh sampai ke bawah, sampai ke ufuk tuh berapa meter kira-kira saja. Pandangan mata ya, bukan secara nyata. Kalau secara nyata ya bisa berkilo-kilometer di tingginya itu, Pak. Iya. Secara pandangan mata ya, oh kira-kira setinggi sekian meter nih. Nah kalau teman-teman di sini apa namanya sholat subuhnya kurang lebih udah nongol matahari seperti ini Ustaz. Udah dia sholat suruk atau sholat duha gitu. Itu nggak apa-apa berarti. Sholat duha, iya udah boleh masuk kan, suruk termasuk duha itu, Pak, bagian dari duha. Suruk atau duha gitu nggak apa-apa ya. Yang penting udah kelihatan nongol mataharinya penuh gitu. Utuh ya. Iya utuh. Walaupun masih sedikit dia, tapi udah utuh gitu, Ustaz. Iya bagus itu, Pak. Oke. Dua lagi Ustaz, cuman emang nggak sesuai jalur. Yang mungkin sih udah pernah kita bahas nih, bacaan sujud yang sahih yang mana Ustaz? Sujud sahwi, sujud fardu, sujud syukur. Sujud sahwi, sujud sajadah, sama sujud syukur. Iya. Baik, kalau sujud sahwi itu bacaannya seperti bacaan sujud biasa. Oke. Boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir dan seterusnya. Ya, atau bacaan subuh rubbul malaikatu warruh. Subhana malikul qudus, subhana malikul qudus, subuh kan seperti bacaan witir, Pak. Oh iya. Ya, tapi yang paling kuat adalah subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika sampai seterusnya. Kok nggak ada bacaan sahwi. Wa bihamdinya nggak ada. Wa bihamdi itu tambahan, Pak. Cek di kitab Abu Daud berkata wa bihamdi ini zada. Ya, tambahan. Boleh atau tidak Artinya boleh? kata Abu Daud ya nggak boleh, Pak. Kalau tambahan itu kan menambah Ya. dari Nabi yang nggak begitu ditambahin gitu kan, berarti kan hadis maudhu kalau begitu, Pak. Oh, oke. Ya, hadis yang ditambahkan, yang diletakkan. Berarti kalau sujud subhana Hadis rabbil a'la, hadis. kalau yang ruku subhana rabbil azim, nggak pakai wa bihamdi ya? Itu tambahan berarti. Nggak pakai wa bihamdi. Ya kalau mau aman subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, mafili. Oke. Sebentar Ustaz. Kalau yang itidal itu berarti nggak boleh disambung semuanya Ustaz ya? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Ada yang nyambung tuh. Wa min usamawati wa min fil ardi wa min umasita min sain ba'du. Boleh. Terus ditambah lagi Hadisnya hamdan begitu, katsiran Pak. thayyiban mubarakah. Atau pilih salah satu aja. Iya. Ya itu panjang begitu, Pak. Panjangnya sampai situ yang antum baca tadi. Oh. Atau mau pilih sampai Rabbana walakal hamd juga boleh. Atau yang kedua, Misalnya, Rabbana walakal hamdu mil usamawati wa mil ardi sampai ba'du.
Tapi kalau hamdan kasiran Boleh, tayyiban tiga-tiganya mubarakah, boleh dibaca. boleh juga tuh. Itu hadis terpisah. Hadis terpisah, hamdan butuh boleh juga. Tapi nggak boleh Hamdan digabung. kasiran tayyiban mubarakah. Iya. Kalau mau yang digabung itu Rabbana walakal hamdu mil'us samawati sama selesai. Oh, oke. Oke. Nah tadi balik lagi ke sujud tadi Ustaz. Berarti sujud sajadah sama sujud sholat biasa sama. Alhamdulillah, jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi, wa qul haqqu rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa berlakunya, ada expiry date-nya. Kulman alifan semua akan binasa dan sabda Rasul kita umur umatku tidak jauh dari antara. لا إله إلا الله محمد رسول الله